Perkenalkan, nama saya Ananda Anab dengan NIM 5220216001 Fakultas Pertanian dan Bisnis dengan prodi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya dapat selama proses LDKM kemarin. Materi yang pertama yaitu mengenai be proaktif. Perilaku proaktif adalah sebuah kematangan dalam mengambil langkah inisiatif dan mampu mengendalikan hidupnya sendiri, serta membuat pilihan menurut nilai berpikir sebelum bereaksi, sadar bahwa ia tidak dapat mengendalikan segala sesuatu, namun tetap dapat menempatkan diri dalam segala keadaan. Seorang yang proaktif yaitu dia yang dapat menyelesaikan masalah dalam berbagai situasi dengan sikap kepemimpinan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Proaktif adalah sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin, namun tidak semua orang yang proaktif harus menjadi seorang pemimpin. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki sikap proaktif. Ciri-ciri proaktif yaitu inisiatif, bertanggung jawab, mempunyai solusi, serta berkomitmen. Poin dalam proaktif yaitu jangan larut dalam masalah, buat visi misi hidup, tahu situasi, serta menjadi contoh. Jika kita ingin menjadi seorang yang proaktif, maka kita harus fokus dalam masalah, namun juga harus dapat menentukan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Materi yang kedua yaitu mengenai matriks manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu proses pengendalian atau pengelolaan waktu berdasarkan rancangan-rancangan yang telah direncanakan untuk dapat memperoleh suatu pencapaian atau hasil yang maksimal. Dalam proses manajemen waktu kita dapat melakukan langkah-langkah seperti menentukan visi misi, jangan menghambat sesuatu, serta belajar efektif. Dalam memanajemen waktu kita dapat membaginya menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 penting dan mendesak, kuadran 2 penting namun tidak mendesak, kuadran 3 tidak penting namun mendesak, dan kuadran 4 yaitu yang tidak penting dan tidak mendesak. Pada materi yang ketiga yaitu MKLK atau mekanisme kerja dan keuangan LK. Mekanisme adalah cara kerja suatu hal untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis mekanisme yang berada di LK yaitu 1. Mekanisme program kerja, 2. Mekanisme organisasi, 3. Mekanisme administrasi, serta 4. Mekanisme advokasi. Pada materi yang keempat yaitu mengenai critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis yaitu mengevaluasi argumen atau peristiwa dengan membuat argumen atau kesimpulan dan memecahkan masalah dengan menggunakan bukti, fakta, data, serta alasan yang logis. Pemikir kritis umumnya skeptis, berpikiran terbuka, menjunjung tinggi pemikiran yang adil, bukti dan alasan logis, serta melihat banyak sudut pandang dan mampu mengubah sudut pandang. Cara untuk menjadi pemikir kritis yaitu 1. Dengan mengenali diri sendiri, 2. Selalu bertanya jika kita tidak memahami sesuatu, 3. Mendengarkan dan membaca secara aktif, serta 4. Melakukan evaluasi bukti yang ada. Materi yang kelima yaitu tentang cross cultural understanding. Cross cultural understanding adalah sebuah ilmu yang mempelajari dan mengenali berbagai macam kebudayaan dari berbagai latar belakang dan daerah yang berbeda. Cross cultural understanding bertujuan agar memudahkan kita untuk memahami cara berinteraksi dan bertukar pemahaman lintas budaya dari berbagai latar belakang yang berbeda. Hal dasar yang harus diketahui dalam cross cultural understanding adalah yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, yang selanjutnya adalah skill atau keterampilan, yang ketiga adalah attitude atau sikap, serta keempat adalah awareness atau kesadaran. Materi yang keenam yaitu SPPM. Apa itu SPPM? SPPM adalah skenario pola pengembangan mahasiswa, yaitu sebuah skenario yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mencapai creative minority atau minoritas yang berdaya cipta. SPPM membangun pemahaman mengenai creative minority, yaitu menciptakan golongan kecil yang dapat menunjukkan jalan dan membimbing menuju sebuah perubahan atau berdaya cipta.
Yang kedua yaitu mengikuti kemajuan zaman dengan melakukan penelitian di bidang iptek dan juga sosial, serta melatih soft skill dan hard skill mahasiswa. Materi yang ketujuh yaitu personal mission statement. Personal mission statement adalah sebuah visi dan misi hidup seseorang yang menjadi orientasi capaian dalam hidup seseorang. Di dalam kehidupan, orang memerlukan sebuah tujuan sebagai sumber daya dalam mencapai sebuah kesuksesan tersebut. Mission statement juga membuat arah hidup seseorang lebih tertata dan sistematis sehingga orang tersebut dapat menjadi lebih efektif. Syarat personal mission statement yang baik: 1. Menggambarkan keadaan ideal yang ingin diwujudkan. 2. Mengandung makna spiritual atau transenden yang bisa direalisasikan. 3. Nilai universal yang menjangkau semua orang atau makhluk tanpa diskriminasi. 4. Menjadi panduan hidup. 5. Tidak berpotensi mengancam hak asasi manusia. 6. Spesifik. Materi yang ke-8 yaitu mengenai analisis SWOT dan POAC. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang menyangkut mengenai kekuatan, kelebihan, kekurangan, peluang, serta ancaman yang dapat menunjang visi dan misi yang ada dalam diri seseorang. Analisis SWOT tersusun atas strength, weakness, opportunity, serta threat. POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling yaitu adalah sebuah perencanaan yang kita lakukan untuk penyelesaian dari beberapa program yang telah kita buat atau rencanakan. Materi yang ke-9 yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh oleh pihak tertentu atas pihak lain dan untuk pelaksanaan atau tujuan serta maksud yang menggunakan pengaruh tersebut. Kepemimpinan tidak sama dengan otoritas dan juga kepemimpinan tidak sama dengan demagogi atau kesanggupan untuk merangsang naluri dan membakar emosi seseorang. Sifat-sifat seorang pemimpin ada 8, yaitu yang pertama adalah kasih, yang kedua pengabdi, ketiga memiliki pesan atau message, yang keempat memiliki visi, misi dan insight, yang kelima strong, yang keenam tahan uji dan juga sabar, yang ketujuh bersedia bekerja keras, serta yang kedelapan adalah sadar akan keadaannya. Tambahan dari sifat-sifat kepemimpinan yaitu berkeahlian dan berwibawa serta bertanggung jawab. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus dapat bertanggung jawab serta mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan juga untuk kemaslahatan para anggota-anggotanya. Materi yang ke-10 yaitu KUKM. KUKM adalah suatu pedoman atau acuan yang mengatur mengenai perspektif mahasiswa sebagai landasan konstitusional dan juga merupakan hierarki peraturan tertinggi dalam konteks organisasi dalam lembaga kemahasiswaan. Pentingnya KUKM bagi mahasiswa di UKSW yaitu mengatur secara khusus keberadaan mahasiswa sebagai sivitas akademika UKSW. Selanjutnya yaitu mengatur tentang hak yang diperoleh sebagai seorang mahasiswa UKSW, mengatur tentang kewajiban sebagai mahasiswa UKSW, serta mengatur tentang sanksi dan kode etik sebagai seorang mahasiswa di UKSW. Materi yang ke-11 yaitu mengenai teknik memimpin rapat. Rapat merupakan sebuah diskusi secara kelompok yang dilakukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Rapat merupakan media untuk membahas sebuah permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Poin-poin penting dalam sebuah rapat: yang pertama adalah topik atau permasalahan, yang kedua yaitu moderator atau pemimpin rapat, yang ketiga adalah audiens atau anggota. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rapat yaitu 1. Public speaking, 2. Manajemen waktu, serta 3. yaitu pengendalian diri. Materi yang selanjutnya yaitu tentang visi dan misi UKSW. Prinsip pendidikan di UKSW yaitu para mahasiswa adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan ke dalam ruang-ruang belajar di UKSW. Mahasiswa tidak hanya menjadi objek pelajar, namun lebih tepatnya mahasiswa menjadi subjek yang berpartner dengan dosen atau pengajar. Visi UKSW yaitu Universitas Scientiarum, yang kedua yaitu Universitas Magistrorum et Scholarium,
yang ketiga yaitu creative minority, yang keempat yaitu fungsi radar, serta fungsi pelayanan masyarakat. Misi KSW yaitu 1. Tridharma PT, yaitu menjadi perguruan tinggi Kristen. Kemudian menciptakan pemikiran kritis, prinsipil, dan kreatif realistis, menjadi pusat pemikiran adil, bebas, tertib, serta sejahtera. Nisbah ilmu dan iman, atau nisbah iman dan ilmu, tinggi iman, ilmu, dan pengabdian. Materi yang terakhir yaitu tentang sharing SMF dan BPMF. SMF merupakan lembaga eksekutif di aras fakultas yang mengkoordinasikan aktivitas mahasiswa di aras fakultas atau program studi. Tugas dan wewenang SMF yaitu menyusun dan mengajukan program kerja serta anggaran di aras fakultas. 2. Yaitu melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan pada rapat koordinasi lembaga kemahasiswaan. 3. Mewakili mahasiswa fakultas dalam kegiatan di dalam atau di luar universitas. Yang keempat yaitu menyalurkan aspirasi mahasiswa di aras fakultas. Yang kelima yaitu menggiatkan aktivitas mahasiswa fakultas. Yang keenam yaitu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada setiap kegiatan yang dilakukan kepada SMU. BPMF yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi pada bidang legislatif dan tingkat fakultas. Fungsionaris BPMF adalah setiap mahasiswa yang terpilih dan diutus dari setiap angkatan atau perwakilan. Struktur organisasi BPMF yaitu BPH yaitu Badan Pengurus Harian, Komisi A yaitu Komisi Program, Komisi B Komisi Organisasi, Komisi C yaitu Komisi Anggaran, serta Komisi D yaitu Komisi Advokasi. Demikianlah materi yang saya dapat selama LDKM FPB 2022 ini. LDKM FPB, Be Brave to Speak Up, Stand Up, and Act Up. Sekian dan terima kasih.